Hai rekan-rekan petani semua, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang 2 langkah sederhana untuk memperbanyak anakan padi yang tidak hanya banyak, tetapi juga produktif. Mengapa kita butuh anakan padi yang produktif? Karena hasil panen padi yang optimal itu seringkali terkait dengan jumlah bulir malai yang berhasil terbentuk dari anakan padi yang produktif. Nah, mari kita bahas cara memperbanyak anakan padi produktif agar kita dapat panen yang melimpah. Langsung saja tanpa basa-basi, ada 2 cara untuk meningkatkan jumlah bulir malai pada padi kita ya. Pertama, dengan meningkatkan jumlah populasi rumpun, dan yang kedua, dengan memperbanyak anakan padi produktif. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada cara kedua, yaitu cara memperbanyak anakan padi yang produktif. Mari kita mulai dengan langkah dasar memperbanyak anakan padi produktif. Langkah ini adalah langkah awal yang perlu kita lakukan agar tujuan kita untuk memiliki anakan padi yang produktif dapat tercapai. Ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan pada langkah dasar ini. Pertama, kita harus menciptakan kondisi lingkungan atau media tanam yang sesuai dengan kebutuhan tanaman padi muda. Tanah yang gembur, kaya bahan organik, dan bebas dari jamur serta bakteri jahat sangat diperlukan ya. Ini akan membantu tanaman menghindari stagnasi pertumbuhan yang disebabkan oleh stres. Kedua, perhatikan usia benih pada saat dipindah tanam. Untuk jenis padi yang bisa dipanen antara 70-80 hari setelah tanam, usia benih saat dipindah tanam tidak boleh lebih dari 15 hari setelah sebar. Hal ini dapat memastikan tanaman memiliki waktu yang cukup untuk tumbuh secara maksimal pada fase vegetatif. Lalu langkah yang ketiga, perhatikan jumlah bibit dalam satu rumpun saat proses pindah tanam. Cukup 2-3 bibit dengan kedalaman tanam 2-3 cm saja. Tanamlah secara tegak dan hindari bibit tertekuk. Ini mungkin membutuhkan usaha yang ekstra, tetapi hasilnya pasti akan sepadan ya. Langkah terakhir pada langkah dasar ini adalah pengaturan sistem pengairan berselang. Ini artinya tanaman mendapatkan penggenangan sesuai jadwal dan kemudian dibiarkan kering hingga tanahnya pecah rambut, dan hindari tanah yang selalu tergenang. Karena apa? Karena dapat menghambat proses pertumbuhan tanaman padi muda. Nah, setelah kita melalui langkah dasar tadi, sekarang mari kita bahas langkah-langkah pendukung untuk memperbanyak anakan padi produktif. Pertama, berikan pupuk dasar minimal 1 hari sebelum pindah tanam. Pupuk dengan kandungan fosfor seperti biofosfat dapat kita gunakan ya. Pastikan juga ada kandungan mikroorganisme baik dari kelompok fungi dan bakteri untuk mendukung tanaman. Dan jangan lupa tambahkan pupuk yang bisa menaikkan pH tanah untuk mencegah tanaman mengalami keasaman. Untuk langkah ini, saya menggunakan pupuk dasar biofosfat dengan kandungan fosfat, kalsium, dan biomikroorganisme. Sedangkan untuk menjaga pH tanah, sekaligus sebagai pembenah tanah, saya menggunakan siloid aktif merek Zea. Lalu langkah yang kedua adalah memberikan nutrisi yang tepat melalui spray menggunakan pupuk dengan kandungan kalsium. Lakukan ini ketika tanaman sudah mulai keluar daun baru ya. Nutrisi ini sangat penting untuk mempengaruhi titik pertumbuhan tanaman baik di daun maupun akar. Jangan lupa juga memberikan pupuk susulan pertama dengan kandungan nitrogen setelah tanaman aktif membentuk anakan. Pastikan untuk mengikuti panduan pemupukan yang benar, karena pemberian pupuk yang kurang tepat bisa membuat tanaman mengalami stagnasi pertumbuhan. Untuk cara memupuk padi yang baik dan benar, rekan-rekan bisa menonton video saya yang thumbnailnya seperti ini.
Langkah keempat, berikan nutrisi spray dengan kandungan monoamonium fosfat ketika tanaman sedang aktif membentuk anakan. Ini bisa terlihat dari munculnya 1-2 tunas baru pada tanaman berusia 15-20 hari setelah tanam. Jangan lupa juga tambahkan CPT untuk mendukung pertumbuhan yang maksimal. Kalau saya biasanya menggunakan Dekamon, kalau nggak ada bisa menggunakan Atonik, kandungannya sama dengan Dekamon, cuma beda dosis saja, atau bisa juga menggunakan Radix 2000. Lalu langkah terakhir, kendalikan hama yang biasanya menyerang tanaman padi muda seperti keong emas, orong-orong, dan penggerek batang. Lakukan ini bersamaan dengan pengendalian gulma menggunakan herbisida pratubuh. Kalau untuk obat keongnya, saya biasa menggunakan Sumo mix dengan herbisida Serendi. Jadi itulah langkah-langkah sederhana untuk memperbanyak anakan padi yang tidak hanya banyak, tetapi juga produktif. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan petani dimanapun kalian berada. Jangan lupa dukung terus channel Giarta Production dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.